dengan mengkaji kitab Minhajul Mu'min, dengan harapan semoga kita bisa meningkatkan status kita dari muslim menjadi mukmin, insyaallah. Mukmin yang kuat imannya, ya, yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang insyaallah ketika meninggal kita dimasukkan ke dalam surga, insyaallah. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang thalabul jannah, bab al-khamis, thalabul jannah. Bab tentang amal-amal yang mengantarkan kita ke dalam surga. Ya, ini amalnya 100 lebih, ya, 100 lebih. Kita sudah sampai pada amal yang ke-71. Ya, amal 71 yang menurut Al-Quran dan hadis ini mengantarkan kita ke dalam surga. Ya, ada amal-amal yang amal-amal ibadah yang disebutkan oleh beberapa orang di YouTube itu, tapi tidak ada dalilnya, tidak ada Quran hadisnya. Katanya ini bisa mengantarkan surga dan seterusnya. Tapi kalau nggak ada dalilnya, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, jangan sampai langsung ditelan mentah-mentah. Ya. Karena masalah keutamaan, masalah masuk surga atau tidak itu harus dari Allah dan Rasulnya, bukan dari karangan manusia. Karena ada orang amalkan ini, dia bikin sendiri. Kakek saya mengamalkan ini, mimpi kakek saya itu mimpi begini, masuk surga, dia ada dalam surga, baca ini. Tidak boleh, ya, karena yang menentukan masuk surga atau tidak, amal yang menentukan kita masuk surga atau tidak itu Allah dan Rasulnya, Quran dan hadis. Tidak bisa selainnya, walaupun dia mimpi Nabi. Saya mimpi Nabi, diajarkan oleh Nabi kalau masuk surga baca ini. Tidak boleh. Ya, untuk dirinya sendiri silakan mimpi itu. Mimpi Nabi. Mimpi Nabi sekalipun, apalagi cuma mimpi kakek-kakeknya. Tidak bisa. Yang menjadi standar kebenaran mutlak, absolut kebenarannya adalah Al-Quran dan hadis. Hadis pun hadis yang sahih. Nah, inilah yang kita sampaikan di kitab ini, 100 amal lebih ini semua berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ke-72 adalah amal yang mengantarkan kita masuk surga adalah al-muwazabatu ala majalisil ilmi wa dzikri. Yang membuat kita masuk surga, amal yang memasukkan kita ke dalam surga itu di antaranya yang ke-72 ini adalah betah selalu hadir di majelis ilmu, majelis zikir kayak gini. Kita sekarang istiqomah aja, Pak. Ya, walaupun banyak kesibukan, cuma hati kita itu gelisah, kayaknya ini belum, tadi ada mengerjain ini. Istiqomah aja. Nah, Nabi bersabda, Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu wa malaikah, inna lillahi malaikah yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yazkuruna Allah tunadu halimmu ila hajatikum fayakhfunahum bi ajniyatihim ila as-sama'i ad-dunya qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim ma yaqulu ibadi qala yaqulu subhanak wa yukabbirunak wa yuhammidunaka wa yumajjidunaka qala fayaqulu hal ra'awni qala fayaqulu la wallahi ya rabbal alamin qala fayaqulu kaifa law ra'awni qala yaqulu araka kanu ashadda laka ibada wa ashaddu laka tamjida
wa aktsaru laka tasbiha. Qala fayaqulu fama yas'aluni, qala yaqulu yas'alukal jannah, yas'alunakal jannah. Qala fayaqulu wa hal ra'awha, qala wa yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'awha, qala fayaqulu fa kaifa law ra'awha, qala yaquluna law annahum ra'aw kanu ashaddu 'alaiha hirsan wa ashaddu laha talaban wa a'zamu fiha raghabatan. Hadisnya panjang, Bapak Ibu. Hadis ini tentang majelis zikir. Maksudnya di majelis itu menurut ilmu juga banyak berzikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Makanya kita kalau tutup majelis itu ada kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la. Ada zikirnya. Sehingga kadang Nabi menyebut majelis zikir itu maksudnya majelis taklim, majelis ilmu. Para ulama menafsirkan hadis-hadis tentang majelis zikir, hilaquz zikir, istilah-istilah Nabi itu, maksudnya adalah termasuk di dalamnya majelis ilmu, karena dengan ilmu itu kita mengingat Allah. Dengan cara pakai gini kita jadi ingat Allah. Dengan nyampaikan hadis Al-Quran kita ingat Allah. Makanya hilaquz zikir atau majelis zikir termasuk di dalamnya majelis ilmu, majelis ta'lim ilmu. Ini hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah punya malaikat yang tugasnya itu ditugasin oleh Allah SWT mengelilingi orang-orang di jalan. Jadi ada malaikat, Bapak sekalian, ada di jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikri. Malaikat ini selalu mengerumuni orang-orang yang berzikir. Orang-orang yang berzikir, kelompok-kelompok yang berzikir. Komunitas-komunitas yang berzikir sama Allah ya, duduk di majelis zikir atau majelis ilmu. Lalu malaikat ini apabila mereka mendapatkan sebuah kaum yang berzikir kepada Allah ya, atau mengkaji ilmu Allah SWT, sebuah tempat, tanadau halummu ila hajatikum fayahfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Malaikat itu membisikkan di hati orang yang berzikir, ayo ke sini semua ke tempat majelis zikir dan majelis ilmu itu. Lalu kemudian orang-orang yang menuju majelis ilmu, majelis zikir itu dinaungi oleh malaikat dengan sayapnya. Digiring dengan sayapnya. Ya. Ila sama'id dunya. Sampai-sampai sayapnya itu sampai ke langit dunia. Jadi malaikat itu saking besarnya Bapak sekalian ya. Jadi dunia ini kecil. Jadi di sayapnya itu kemudian mengelilingi dunia, menaungi langitnya dunia untuk menggiring kita masuk ke majelis zikir itu. Lalu kemudian fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Lalu Allah bertanya kepada malaikat itu ketika sampai di sama'id dunia. Kalian lihat seperti apa hamba-hambaku itu yang lagi berzikir itu? Ngapain? Ya, kata Rasul, Allah Maha tahu. Cuma dia nanya ke malaikat ini karena tugasnya. Para malaikat itu berkata, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhammidunaka. Mereka bertasbih kepadamu dan bertakbir kepadamu serta memujimu ya Allah, serta memuliakanmu. Wa yuhammidunaka itu alhamdulillah. Sabbihuna yukabbirun, bertakbir Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Dan memuliakanmu ya Allah. Qala fayaqulu hal ra'auni. Lalu Allah bertanya lagi kepada para malaikat itu, apakah mereka melihatku? Hamba-hambaku yang mau berzikir di masjid, di tempat-tempat itu, apakah mereka melihatku?
Berkata para malaikat, la wallahi ya Rabbi ya ma ra'uka. Tidak, demi Allah, wahai Tuhanku, mereka tidak melihat engkau. Artinya orang-orang yang berzikir majelis ta'lim itu, majelis zikir itu tidak melihat Allah, tapi mereka kumpul karena Allah SWT. Lalu Allah bersabda lagi, kaifa law ra'auni, bagaimana kalau mereka melihat aku. Malaikat itu berkata, law ra'auka kanu ashadda laka ibadah wa ashadda laka tamjida wa aktsaru laka tasbiha. Kalau seandainya mereka melihat engkau ya Allah, maka mereka akan lebih dahsyat ibadahnya, lebih hebat memujinya kepada engkau dan tasbihnya kepada engkau. Fa yaqulu fama yas'aluni. Lalu Allah bertanya lagi, mereka minta apa? Ya, jadi yang berzikir kita ini datang ini di majelis seperti ini. Kata Allah, mereka minta apa? Permintaannya apa? Berkata para malaikat itu, yas'alunakal jannah. Mereka meminta surga kepadamu ya Allah. Masya Allah. Qala fayaqulu hal ra'auha. Allah bertanya lagi kepada para malaikat itu, memang mereka telah melihat surga, pernah lihat surga? Para malaikat menjawab, la wallahi ya Rabb, ma ra'auha. Demi Allah ya Allah, mereka tidak pernah melihat surga. Qala fayaqulu kaifa fa kaifa law ra'auha. Bagaimana kalau mereka pernah melihat surga wahai malaikat? Malaikat itu berkata, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsa. Kalau mereka pernah melihat surga, maka mereka akan sangat bersungguh-sungguh mengejar surga itu. Wa ashaddu laha talaba, dan akan dahsyat permintaannya meminta surga. Dahsyat doanya meminta surga. Wa azamu fiha raghbah, dan keinginan masuk surganya sangat besar. Bisa-bisa mereka tinggalkan dunia dan enggak mau lagi kerja. Ini hadisnya panjang Bapak-Ibu sekalian. Menunjukkan bahwa majelis zikir, majelis ilmu seperti yang kita lakukan ini luar biasa pahalanya di sisi Allah. Ada satu hadis yang sering kita baca di sini. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis panjang. Ada hadis riwayat Muslim saja. Kalau kalian lewat di teman-teman surga, maka betahkan diri kalian di taman itu, taman surga itu. Jadi Allah tidak, Nabi tidak menyebutkan akan masuk surga, udah berada di taman surga. Padahal kita di dunia nih, ngaji aja di dunia. Kata para sahabat, memang ada taman surga di dunia. Sahabat sampai heran, memang ada taman surga. Kata Rasulullah SAW, taman surga itu adalah hilakuz zikri, halakoh-halakoh, taman-taman pengajian, halakoh-halakoh zikir, teman-teman zikir, majelis-majelis zikir. Jadi orang dulu itu Bapak sekalian, salafus saleh, biasa itu kumpul berzikir bareng. Cuma sebagian orang sekarang membid'ahkan zikir bareng. Padahal hadis ini banyak tentang halakoh zikir bareng-bareng. Kenapa? Karena kadang nggak dibaca hadis ini. Bacanya itu hadis bid'ah semua. Nah, itu kita kelemahan kita tuh. Hadis-hadis yang masalah akidah semua hadis. Padahal hadis keutamaan begini ya Bukhari, Muslim. Sehingga orang nggak mau zikir sekarang. Zikir bid'ah nggak usah dah. Astagfirullahaladzim. Sama dengan mencegah orang masuk surga tuh. Ketika membid'ahkan sembarangan. Jadi makanya kita dengar itu harus ulama besar yang sudah baca semua hadis. Jangan ustadz kemarin sore tiba-tiba membid'ahkan banyak hal yang membuat kita bisa tersesat juga. Ya. Ini hadisnya Bukhari Muslim, redaksinya itu zikir.
Mau diterjemahkan kemana lagi? Ada redaksinya zikir, majelis zikir, Pak. Halaqu zikir. Hadisnya sahih, tidak ada. Kenapa kadang kita ini berdakwah udah pakai kemauan kelompoknya masing-masing, Pak? Itu yang disebut ta'assub. Kadang kelompok kita kalau enggak ustadz di kelompoknya enggak terima dia. Jadi sudah di kelompok-kelompokin begitu. Ini berbahaya. Berbahaya sekali. Padahal kita masuk surga itu bukan karena kelompok-kelompok itu. Saya kemarin bertemu ulama besar, Bapak Ibu sekalian. Diakui oleh 90 negara Islam. Namanya Syekh Hasan Dado. Syekh Hasan Dado ini, waktu dia masih mahasiswa, sudah menghafal 52 ilmu. Hafal, Pak, bukan hanya belajar, hafal. Jadi ilmu tafsir, dia hafal semua itu tafsir itu. Jadi bukan cuma baca, hafal. Memang dia manusia satu-satunya di dunia sekarang ini yang menghafal itu jutaan halaman dia hafal. Quran itu dia hafal masih TK udah hafal Quran 30 juz. Hadis Bukhari Muslim itu dia hafal masih SD, dia hafal semua dia. Yang kitab-kitab pokoknya 52 ilmu dia hafal. Ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, sebagainya hafal semua. Jadi kalau ngaji sama dia itu nggak usah baca kitab. Mau kamu halaman berapa? Saya pernah nanya langsung. Karena termasuk guru saya. Ada yang beliau asal Mauritania. Datang dari Dagestan ke Turkmenistan. Dari Turkmenistan, kawan-kawan ulama datang dari Turkmenistan. Dia datang. Tolong saya dibacakan kitab fikih karangan ini imam ini. Karena kami sudah tidak dapat kitabnya. Tolong dibacakan. Langsung dia, coba dengar. Qala musannif dan seterusnya. Sudah dibaca, Pak. Nyari kitabnya itu di kepalanya, Pak. Bukan di perpustakaan, di YouTube, di Google. Enggak, Pak. 52 ilmu dihafal. Masya Allah. Itu tidak ada duanya sekarang. Kalau kita Adi Hidayat kan hafal, dia lebih. Kalau Adi Hidayat itu hafal hadis Quran. Kalau ini enggak, semuanya ilmu dia hafal. Baik. Tafsirnya menurut siapa semua dia hafal. Qiraah ya, qiraah sab'ah, qiraah 14 dia hafal semua dia luar kepala. Kalau itu bicara, kalau dia ceramah itu enggak kedip-kedip matanya itu gini. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ini ulama yang begini kita belajar. Ulama yang bisa dipertemukan, tidak berdasarkan kelompok. Nah, Hasan Dado ini yang ulama saya sebutkan tadi, dia menjelaskan hadis tentang 73 golongan. Akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat, kemudian ada yang menafsirkan, ada namanya firqan najiyah. Yang selamat itu satu golongan saja. Nah, beliau ini menafsirkan hadis itu, Muhammad. Tidak ada itu firqan najiyah. Satu kelompok saja yang selamat, nggak ada itu. Kata beliau hadis ini sahih karena hadis lain, bukan hadis sahih dengan sendirinya tuh hadis. Karena dia hafal ilmu hadis, Pak. Dia sepakat ahli hadis, kata beliau, ini hadis bukan sahih sendirinya, tapi sahih karena hadis yang lain. Lalu kata beliau, firqan najiyah itu nggak ada. Kenapa? Karena bertentangan dengan Quran. Coba. Karena ada mengklaim kelompok yang paling masuk surga. Itu nggak ada, Pak. Itu bertentangan dengan Quran. Kenapa bertentangan dengan Quran? Karena Quran itu bilang nanti kalau masuk surga itu orang datang dengan sendiri-sendiri, tidak pakai kelompok-kelompok, Pak. Yauma atir rahmanu farda. Nanti pada hari kiamat, nanti orang datang pada hari kiamat menghadap Allah itu sendiri-sendiri, bukan kelompok-kelompok.
NU satu kelompok, enggak Pak. Muhammadiyah itu sendiri-sendiri kita tuh dihisap. Hati-hati Pak. Oh, nanti kalau bareng ini nanti masuk surga bareng-bareng, enggak Pak sekalian. Kita itu dihisap satu persatu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi wa banihi wa fasilatihi allati tu'wi. Pada hari itu orang lari dari istrinya, anaknya, suaminya, semua lari, apalagi dari kawannya. Semua. Jadi ada satu masuk kelompok, kita nanti masuk bareng-bareng satu kelompok. Enggak, satu persatu. Makanya kita ini harus hati-hati. Kita harus banyak sendiri dengan Allah. Bagaimana kita ini, ya Allah, nanti saya sendiri nanti menghadap Allah. Enggak bisa. Dan kita juga mati satu-satu. Ada satu kelompok mati langsung ditanam satu kuburan. Enggak. Masing-masing kubur. Nah, ada orang mengklaim kalau masuk kelompok saya masuk surga dijamin. Enggak ada. Jadi jangan sampai kita tertipu. Kita itu dihisap satu persatu. Jangan menganggap, oh kalau sudah masuk kelompok Salafi, kelompok NU, kelompok Muhammadiyah, kelompok PKS masuk surga. Enggak, belum tentu Pak. Dihisap satu persatu. Nah, adapun kelompok ini jamaah atau organisasi ini tempat kita beramal soalnya. Bekerja bersama. Tapi ketika nanti menghadap Allah sendiri-sendiri, gak ada itu istilahnya kalian bareng-bareng dihisap bareng-bareng, enggak, satu-satu Pak. Itu berulang ada 4-5 ayat menjelaskan. Jadi gak bisa sekalian, Masya Allah. Hati-hati kita. Jadi kalau ada ta'assub kelompok itu berbahaya. Tidak bisa masuk surga orang yang ta'assub. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, tidak masuk surga orang yang asobiyah, kata Rasul. Bangga dengan kelompoknya. Bangga dengan kelompok. Saya kalau NU masuk surga semua, Muhammadiyah masuk surga semua, Salafi masuk surga semua, Hidayatullah masuk surga. Enggak ada asobiyah. Orang itu lihat dia berpegang pada Al-Quran atau Sunnah atau tidak, itu aja. Ya, kalau pengikutnya Ustadz Khairan masuk surga semua, enggak ada asobiyah begitu. Apalagi pengikut partai Pak. Apalagi pengikut partai, pengikut apa namanya, gubernur, pengikut presiden. Hati-hati. Jangan kita latah gitu ya, nggak ngerti akhirnya kita ngikut-ikutan. Kalau ikut Jokowi masuk surga semua, nggak ada. Ya, nggak ada ikut orang. Yang selamat, yang diikutin hari kiamat nanti adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini banyak yang sesat, Bapak Ibu sekalian, nauzubillah. Makanya kami di MUI itu hampir tiap hari bicara aliran sesat, Bapak Ibu. Komisi saya itu. Sekarang itu kalau menurut perhitungan kami di komisi itu hampir 400 lebih aliran sesat. Mengajak pada kelompoknya yang mengatakan dijamin masuk surga kelompoknya. Yang terbaru minggu kemarin tuh, ketika datang Paulus, ada yang pakai topi Sinterklas itu, Abah Gaus itu. Nah itu kalau ikut itu banyak pengikutnya, ribuan pengikutnya. Kenapa kalau masuk itu masuk surga semua? Kalau ikut kelompok, Masya Allah. Pokoknya udah selama nama dia, udah jadi anggota, udah aman, udah masuk surga semua. Ngerikan Bapak Ibu sekalian ya. Dan memang di akhir zaman itu setiap orang akan menarik orang lain untuk menjadi kelompoknya. Narik orang lain menjadi kelompoknya. Tes 1 2. Dan tarikan itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an nanti wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul
fatafarraqa bikum an sabilillah. Kata Allah, jalan ini saja yang kalian harus ikutin, jalan Allah dan Rasul, Islam. Dan jangan kalian ikut jalan-jalan lain. Jangan ikut jalan-jalan lain. Banyak jalan yang menarik, Pak. Sehingga Nabi SAW suatu ketika dia tulis di tanah itu garis, dia garis begini, garis lurus, garis lurus, garis lurus inilah Islam, jalan Al-Quran Sunnah itu. Lalu kata Rasul SAW, sahabat yang meriwayatkan ini, lalu Nabi SAW garis di samping garis lurus ini, garis kayak tulang ikan begitu. Kata Rasulullah SAW, ini jalanku yang lurus. Nanti kalian akan ditarik oleh jalan-jalan ini, yang tulang-tulang ikan. Jadi bukan satu jalan, banyak sekali orang narik kita, ayo ke sini, ayo ke sini, ayo ke sini, sehingga kita tersesat masuk surga. Makanya komitmen Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada Quran yang nggak ada hadisnya, jangan ikuti. Nanti rizki kalian akan cepat kaya. Kalau baca ini, ada bapak yang beliau sering nanya ke saya itu, ada ayat, ada amalan ini Pak, katanya kalau diamalkan langsung cepat kaya. Kalau nggak ada Quran yang nggak ada hadisnya, jangan. Ada sekarang ini yang muncul, ada namanya guru gembul, pengikutnya itu jutaan Pak, followersnya. Ternyata ini dia keturunan komunis, keturunan PKI, liberal asli. Akidah itu enggak ilmiah, macam-macam. Dia paling ilmiah gitu. Masya Allah. Tapi pengikutnya banyak Pak, karena omongannya bagus, rasional. Kalau ngomong itu rasional. Kalau ngasih pengajian banyak, bukan kayak kita ini, dikit aja begini. Yang masuk surga itu enggak banyak Pak. Rame-rame itu Pak, Masya Allah, banyak sekali pengikutnya. Sebelumnya ada Mama Gupron dan seterusnya. Walaupun aneh itu kalau menarik orang ikutin. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita ini mudah sekali tersesat. Tadi servis ini sensitif. Mudah sekali tersesat zaman gitu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, hati-hati hidup kita, anak-anak kita, generasi kita wanti-wanti mereka agar supaya tidak mudah tertarik dengan ceramah-ceramah yang cetar, membahana, hebat, dahsyat, tapi tersesat. Yang ke-73, amal yang membuat kita masuk surga, qaulu la ilaha illallah khalisan min qalbi. Mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ditanya hati kita, benar enggak ucapan la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan apapun yang disembah kecuali illallah, kecuali Engkau ya Allah. Rasulullah SAW dari riwayat Abu Hurairah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah SAW, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alni an hadzal hadis ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Hurairah bertanya suatu ketika kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia mendapat syafaatmu
di hari kiamat nanti yang akan dapat syafaat masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, laqad zanantu ya Abu Hurairah, aku sudah mengira engkau wahai Abu Hurairah agar supaya kamu tidak menanyakan, orang lain tidak menanyakan hal ini kecuali engkau. Dan engkau adalah awalu minka lima ra'aitu min hirsika alal hadis. Aku melihat engkau yang paling serius bertanya tentang ini. Jadi Nabi memuji Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ini fokusnya 2,5 tahun menemani Nabi, itu ingin masuk surga aja. Saya tidak ada yang lain itu yang lebih serius menanyakan ini kecuali engkau, wahai Abu Hurairah. Tentang manusia yang paling berbahagia mendapat syafaatku di hari kiamat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tahu nggak orang yang paling bahagia mendapat syafaatku di hari kiamat masuk surga itu? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tulus murni dari hatinya atau dari jiwanya, min nafsi. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau ada orang berzikir la ilaha illallah sampai goyang begini Bapak itu, otomatis goyang, enggak dibuat-buat. Jangan kita tawakan. Dia semua ahli surga, kita yang ketawa itu belum tentu ahli surga. Betul Pak. Kadang kita itu lihat lucu nih orang berzikir. Oh saya lihat, mungkin dia modelnya kayak gitu, kayak orang hafal Quran. Anak saya itu kelas 1 SMP, alhamdulillah hafal Quran 30 juz yang perempuan. Kalau murojaah itu Pak, begini kepalanya. Mana? Itu automatically fisiknya menghayati bacaannya, menghayati. Enggak apa-apa begitu. Ibnu Taimiyah juga, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan sebagainya juga berfatwa begitu. Kalau orang itu berzikir goyang secara otomatis, nggak dibuat-buat kayak merek begitu. Ada yang dibuat begini kan. Nah, tapi kalau dia otomatis itu masuk surga justru. Nah, saya Bapak Ibu sekalian, semoga kita termasuk ini insya Allah yang berzikir la ilaha illallah, perbanyak la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain, afdhaluz zikri la ilaha illallah. Hadisnya sahih. Zikir, kalau kita berzikir, yang paling afdal itu la ilaha illallah. Jadi kalau kosong waktu kita Pak, lagi nunggu apaan gitu, la ilaha illallah perbanyak. Tapi dari hati yang Pak. Yang ke-74, ini amal yang memasukkan kita ke dalam surga ini. Ya. Al-iqraru bi syahadah an la ilaha illallah wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa anna al-jannata haqqun wa anna naru haqqun. Yang mengantarkan kita ke dalam surga, pertama tadi mengucapkan la ilaha illallah. Ini hadisnya lain lagi. Dan mengakui bahwa Isa itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan, hamba Allah dan Rasulnya. Dan surga adalah benar ada, jangan kita ragu sama surga. Dan neraka benar ada, jangan ragu dengan neraka. Kalau Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min amalin. Siapa, kata Rasul, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya yang dimasukkan ke dalam rahim Maryam, serta ruh dari Allah. Allah menitipkan ruh ke rahim Maryam.
serta mengakui surga itu hak, neraka adalah hak, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga ala makana min amalin, sesuai dengan amalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita semua sudah mengakui ini, ya, Isa adalah putra Maryam, anaknya Siti Maryam. Tidak ada bapaknya karena ditiupkan ruh ke rahim Siti Maryam, dan meyakini surga dan neraka itu ada. Takut kita dengan neraka, rindu kita dengan surga, insya Allah masuk surga sesuai amalnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu. Apakah ada dalilnya Al-Fatihah 100 kali? Zikir ini 100 kali. Al-Fatihah itu, Bapak sekalian, ada dalilnya, tetapi tidak menyebutkan berapa ratus kali, 1000 kali. Tapi Al-Fatihah punya keutamaan memang. Disebut oleh Al-Quran juga Ummul Kitab. Disebut oleh hadis sebagai Al-Fatihah itu di antara salah satunya menyembuhkan penyakit dan seterusnya. Al-Fatihah itu punya banyak rahasia. Hadisnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bukan kemudian harus baca Al-Fatihah 100 kali. Tidak ada hadisnya itu. Tapi kalau keutamaan Al-Fatihah banyak hadisnya. Keutamaan Al-Fatihah banyak hadisnya. Sampai-sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menjelaskan Al-Fatihah itu satu ayat saja dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disyarah itu jadi 2 jilid kitab begini, Pak. 3 jilid kitab begini. Hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena memang Al-Fatihah itu memiliki rahasia samudra, namanya samudra Al-Fatihah. Rahasianya itu banyak sekali gitu, keutamaannya banyak sekali. Ya, kalau kita ada orang sakit, bacain Al-Fatihah 7 kali, Pak. 7 atau 5 kali. Insya Allah sembuh. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Hadis riwayat Muslim. Sahabat itu semuanya Quran, Pak. Ketemu masalah Al-Fatihah, Al-Quran gitu. Ya. Karena nggak ada lagi yang lebih mulia, yang lebih dahsyat dari Al-Quran. Ya, sampai kita ada jampi-jampi macam-macam. Nenek moyang saya ada jampinya. Nggak ada lagi yang lebih hebat dari Quran. Termasuk Al-Fatihah itu. Nah, kalau adapun subhanallah, alhamdulillah, banyak hadisnya, Pak. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 100 kali ada. Misalnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah 100 kali, ada hadisnya. Selama ada hadisnya kita ikutin. Ya. Kalau yang menentukan, kamu baca 1000 kali deh, ini wasiat saya, baca 1000 kali, jangan diikutin. Ya. Lalu Quran juga mengatakan lebih 100, sebanyak-banyaknya. Uzkurullah dzikran katsiran. Zikirlah banyak sebanyak-banyaknya. Enggak dibatasi sama Quran. Semampu kita sebanyak-banyaknya. Dari kelas 1 SMP. Sudah hafal 30 juz alhamdulillah. Kiatnya sederhana saja sebenarnya. Jadi uminya suruh anak itu, jadi ajar uminya dulu selesai baca Quran, bagus bacaannya. Dulu memang SD-nya masuk Iqra. Iqra itu tajwidnya bagus, Pak. Baca Qurannya bagus, makharijnya, hurufnya mereka dibenar detail. Ya, rinci itu tajwidnya, itu dari alif sampai ya itu di preteli gitu, bagaimana anak itu baca Quran. Nah, setelah di SD, kelas 3 SD itu sudah bagus bacaan. Nah, kalau kita juga kan sibuk gitu ya. SD kelas 3 itu sudah bagus bacanya. Bagus banget. Kayak orang dewasa lah bacanya. Lalu kemudian selain menghafal di SD itu, uminya juga menargetkan. Nanti store sama uminya sekian ayat. Terus itu selama SD itu, bahkan saya buka rumah tahfiz dulu di sini ya, punya rumahnya Ustaz, rumahnya Pak Hidayat, Pak Nur Hidayat. Nah, itu hafalnya selesainya di situ, di rumah tahfiz saya itu masih SD kelas 6 mereka sudah hafal di situ.
kelas 1 SMP itu udah dapat ijazah di pesantren Al Hasan itu. Jadi udah hafal, tinggal store aja itu. Jadi di rumah sama kita bikin rumah saya bikin rumah saya agar supaya anak saya juga hafal Quran. Dan di rumah tahfiz ini ada berapa orang kemarin? Ada 10 lebih, Pak. Saya tanda tangan itu 30 juz. Kalau saya kasih sertifikat. Cuma diambil sama anaknya Pak Nur, makanya selesai. Diambil anaknya Pak Nur di rumahnya. Katanya sudah mau dipakai. Tapi saya lihat belum dipakai juga ya. Padahal kalau masih ada kita terus gitu ya. Itu puluhan hafal Quran 30 juz anak-anak orang lain, Pak, bukan cuma anak saya. Nah, rumah tahfiz, masukin rumah tahfiz. Ketika dia masuk pesantren itu tinggal diperkuat aja. Karena Quran itu tidak selesai-selesai, Pak. Dia harus dulu di murajaah. Alhamdulillah 30 juz. Kalau ada rumah Quran dia pulang sekolah masuk di situ. Gak apa-apa. Sehingga anak kita itu nggak sempat pegang HP itu, Pak. Kalau sudah pegang HP, aduh, urusan. Yang pertama, sujud itu disepakati oleh para ulama harus menyentuh tanah 7 anggota badan. Namanya rukun sujudnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang paling penting. Adapun turun itu lutut dulu atau tangan dulu, memang ada 2 pendapat. Ikutin yang nyaman bagi kita. Karena Islam itu mudah, tidak merepotkan. Harus lutut dulu, nggak ada begitu. Harus tangan dulu, enggak. Kenapa? Karena hadis yang meriwayatkan itu melihat Nabi, sahabat yang melihat Nabi itu, perhatiin. Yang satu perhatiin, Nabi terkadang pakai tangan dulu. Yang satu lagi perhatiin, Nabi terkadang pakai lutut dulu. Sehingga tidak menjadi satu harus dipastikan lutut dulu. Nah, mana yang lebih nyaman? Apa yang sunnah sesuai hadis? Dua-duanya sunnah. Karena Nabi kadang pakai lutut, kadang Nabi pakai tangan. Apalagi sudah tua, Pak. Bayangkan kalau kita tua, udah tua jompo dan seterusnya, harus pakai tangan dulu. Bisa nyungsep, Pak. Betul nggak, Pak? Jadi itu ada fleksibilitasnya gitu loh. Dua-duanya boleh. Coba kalau kita masih, saya contohkan. Makanya para sahabat berbeda. Ya, kira cukup ya. Alhamdulillah. Semoga ada yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita insyaallah. Karena hidup kita ini semuanya menuju surga, menuju kematian. Sehingga kita persiapkan ya, insyaallah masing-masing dari kita mempersiapkan agar supaya kita semuanya masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.